Nah, pakan ini kita membagi ada 3 ya. Ada 3. Ada 1 sumber protein. Oh ya. Jadi kami tidak mendidik teman-teman peternak kecil harus membeli tepung ikan, harus membeli jagung, harus membeli katul, harus membeli menir, tetapi membeli protein, sumber protein. Nah, yang kedua adalah sumber energi metabolisme, ME biasanya. ME. Kemudian yang ketiga serat kasar. Itu sama unsur-unsur mikro, vitamin, mineral, enzim, kemudian probiotik, kemudian yang keempat asam amino. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang, Mas. Danang. Bapak siapa? Bapak Danang. Bapak Danang. Oh, sedang apa ini, Pak? Ini nyiapin buat pakan. Ini ya. ayam-ayamnya. Oh, jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah mikroba ya, Pak? Rumah mikroba positif. Nah, nanti kita akan belajar dengan Pak Danang sebagai pemilik dari rumah mikroba positif. Kita akan belajar mengenai pembuatan pakan unggas dan juga apa yang ada di sini nanti kita pelajari bersama-sama, gitu, Pak. Nah, mungkin sedikit bisa dijelaskan ke warga Taniling, Pak. Kalau rumah mikroba positif itu sebenarnya apa, Pak? Tempat produksi atau apa gitu, Pak? Jadi di rumah mikroba positif itu lebih banyak ke riset mandiri. Sambil produksi, basicnya adalah mikroba. Oh ya, basicnya adalah mikroba. Jadi dari pakan, minum, kemudian bahan pakan itu basicnya di mikroba. Jadi fermented. Dan kami ada di pasar, di peternak rumahan. Peternak rumahan ya? Bukan peternak besar. Oh, oke. Jadi bukan peternak besar. Kalau peternak sudah di atas 1000 populasinya, mungkin dengan sistem kami terlalu ribet, tidak efisien. Tapi kalau bagi peternak kecil, pengen punya laba dari populasi kecil sebagai sampingan, itu bisa. Karena saya pengennya peternak kecil-kecil itu berdaulat, mandiri. Gitu. Oh gitu. Berarti produksi yang Bapak ibaratnya sebar ini lebih ke bukan yang perusahaan atau ke peternakan yang populasinya besar itu enggak ya, Pak? Lebih ke tidak yang kecil atau ya. Rumahan gitu. Rumahan. Oh, okay. Jadi mereka bisa mencampur pakan sendiri. Kalau yang lain mungkin bahan pakan itu disembunyikan. Kalau kami enggak. Yang tidak ada boleh beli di kami. Tapi kalau yang ada di sekitar mereka, ya beli di sekitar mereka. Karena ongkos angkut itu kan mahal. Nah, pakan ini kita membagi ada 3 ya. Ada 3. Ada 1 sumber protein. Oh ya. Jadi kami tidak mendidik teman-teman peternak kecil harus membeli tepung ikan, harus membeli jagung, harus membeli katul, harus membeli menir, tetapi membeli protein, sumber protein. Jadi memang bahan proteinnya gitu. Bahan proteinnya yang ada di sekitarnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sumber energi metabolisme, ME biasanya. ME. Kemudian yang ketiga serat kasar. Itu sama unsur-unsur mikro, vitamin, mineral, enzim, kemudian probiotik, kemudian yang keempat asam amino. Ya. Saya jelaskan ya. Oke, Pak. Untuk yang pertama sumber protein. Nah, ini kita mau lihat apa dulu nih, Pak? Ini sumber protein. Sumber protein salah satu yang termurah dan sekarang baru viral-viral. Apa itu, Pak? Maggot. Oh, dari maggot ya? Biasanya teman-teman menggunakan maggot segar. Maggot segar ini kelemahannya adalah umurnya pendek karena mudah mati. Kedua, kulitnya atau kitingnya susah dicerna. Biasanya mereka direbus dulu atau dipanasi air panas. Gitu. Tapi tetap paling 2 hari sudah busuk. Kalau di kami karena basicnya adalah mikroba, kami menghindari energi. Pemanasan itu kan butuh energi.
Iya. Butuh energi, butuh ini. Nah, ini maggot. Ini sudah difermentasi. Biasanya jadi seperti ini itu butuh 7 hari sampai 10 hari. Minimal itu. Minimal. Nah, ini awet. Nah, ini sebagai sumber proteinnya. Ini bisa tersimpan sampai 1 tahun. Saya bisa, ada yang punya 1 tahun. Nah, ini 1 tahun itu dengan kualitas yang masih sama. masih sama. Jadi seperti ini. Itu. Ini maggot. Saya boleh pegang, Pak? Boleh, monggo pegang. Hanya baunya nanti. Nah, nggak bau. Ya kan? Kalau deket nggak begitu bau sih. Nah, kalau agak jauh tadi malah baunya bau ada. maggot. Itu, ini sumber protein yang pertama. Saya tidak menggunakan maggot segar atau MF, maggot fresh. Saya menggunakan yang fermentasi. Selain lebih awet ya? Lebih awet, lebih mudah tercerna. Iya. Dan ini yang paling murah daripada dikeringkan. Kalau dikeringkan 4 kg maggot hanya jadi 1 kg. 1 kilogram. 4 kilo jadi 1 kilo. 4 kilo segar jadi 1 kilo kering. Iya, iya. Kan sangat tidak ekonomis bagi peternak. Kalau ini ekonomis. Saya punya 2 produk. Maggot fermentednya saya jual, cairannya saya jual. Oh, ini bisa jadi 2 ini? Berarti. 2, jadi 2. Jadi tidak hanya unggas. Nah, yang paling banyak airnya ini. Ini pelanggan saya adalah, airnya ini pelanggannya adalah peternak sapi perah. Itu paling banyak. Sekarang bisa sampai 2000 liter per bulan. Kalau untuk ayam bisa juga? Yang airnya ini? Ayam bisa. Airnya untuk campuran pakan kalau pakannya pengen basah, tidak kering. Oh, gitu. Iya, iya. Ini yang pertama, sumber protein pertama. Hewani ya toh. Hewani. Kemudian Kita lanjut lagi, Lanjut. teman-teman. ini sumber protein kami yang kedua, yang sudah saya uji coba juga. Ya. Tapi belum tak jual kalau ini. Jualnya masih dalam bentuk fresh. Nanti lihat yang freshnya, boleh. Yang ini aja. Ini ikan laut. Dari ikan laut, Pak? Dari ikan laut. Kebetulan ini jenisnya tongkol. Ini kami fermentasi. Ini kelihatan fermentasinya belum berhenti. Oh, yang ini? Ya, ini belum gelembung-gelembung berhenti. Gelembung-gelembung ini kelihatan mikrobanya masih bekerja, masih masak. Oh. Nah, ini harus berhenti dulu. Jadi nanti ketahuan? Ketahuan. Nah, ini dagingnya. Ini dagingnya. Kalau ini belum masak, tidak lembut seperti ini. Susah untuk disobek-sobek gitu. Oh, iya. Ini udah mulai. Nah, jadi lebih mudah tercerna nanti. Ikannya ikan apa aja nanti, Pak? Wah, tergantung. Saya dapatnya. Wong ini limbah. Oh, termasuk limbah. Limbah yang belum busuk, tapi kuncinya tidak boleh busuk. Hasilnya ada 3 kalau ini nanti. Kalau sudah selesai, dagingnya jahe campuran pakan, cairannya ini yang kita saring pertama nanti kita sendirikan, kita fermented, itu menjadi sumber asam amino. Oh, sumber asam amino. Cairannya nanti jadi suplemen protein cair. Itu bisa. Nanti dicampur dengan cairan yang maggot. Wah, kalau ini malah sekaligus 3 ya, Pak ya? Kalau ini sekaligus 3, Oke. sumber protein, lemaknya saya ambil dari maggot. Oh, iya. Nah, nanti harapannya susut sembelih dari berat hidup ke berat jadi karkas, Ya. itu tidak boleh lebih dari 200 gram. Jadi target saya hanya 150 gram susutnya. Susutnya jadi daging ya? Jadi daging. Oh, iya. Dari hidup menjadi daging itu susutnya maksimal 200 gram. Nah, itu kelemahannya self made. Mesti di atas 200 gram susutnya. Kasihan penyembelih. Oh, oke. Ya, gitu. Jadi saya menjembatani supaya nanti walaupun self made tapi dagingnya kualitasnya top. Ini memang harus dirapat gini tutupnya, Pak. Dan kenapa kok pakai plastik, pakai ini karet? Kalau ada udara yang dari dalam pengen keluar masih bisa keluar, tapi kalau dari luar masuk ke dalam nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Ini sumber proteinnya. Terus kemudian sumber seratnya. Ini sumber seratnya ya, Pak? Seratnya kita pakai katul. Ini katulnya. Syarat katul hanya satu. Jangan tercampur dengan sekam. Ya, situ aja. Pokoknya jangan ada sekam gili. Nah, ini jagung. Jagung juga biasa. Saya ini jagung. Nah, ini jagung kita yang sudah begini.
Jagung biasa, Tepung jagung pakan itu. Jagung pakan, tepung. Ini jagung. Gitu. Saya butuhannya kecil karena ini hanya untuk sebagai metabolisme energi. Itu kita untuk ayam kampung butuhnya 2.900 kilokalori. Itu jagung. Tuh. Kemudian sedikit tetapi harus ada itu CaCO3. Oh, yang tadi ya, Pak? Ini CaCO3. CaCO3. Oke. Ini yang tadi. Ini banyak ya, Pak, di pasaran? Atau Yang di pasaran biasanya jangan sampai keliru dengan CaMGO. hampir sama? Hampir sama bentuknya. Kalau MGO biasanya dikenal dengan mil, itu paling mudah didapat, itu untuk pupuk. Kalau CaCO3 untuk pakan. CaCO3 namanya. CaCO3 untuk pakan. Harganya sama-sama murah. Hanya kalau yang di pasaran lebih banyak yang CaMGO untuk pupuk. Oh ya. Oke. Ada lagi yang kecil, sedikit tapi harus ada. Premix. Nah, ini premix kita. Ini Premix. Premix. Premix itu isinya mineral. Boleh ambil satu, Pak? Boleh. Jadi isinya premix. Ini yang kita jual juga. Isinya ada mineral, ada vitamin, ada asam amino, kemudian ada enzim. Itu di ini. 1 kilogram ini kalau di kami tergantung kualitas bahan, itu kualitas bahannya makin bagus, kebutuhan ini makin sedikit. Oh, jadi gitu. ini dicampur 500 kg sampai dengan 700 kg campuran pakan. Berarti kalau pakai ini itu lebih ke menyesuaikan bahan yang lainnya dulu. Menyesuaikan bahan. Jadi pelengkap gitu ya. Betul. Oke. Kalau nanti peternak-peternak itu menggunakan dari gandum dan turunannya, Ya. premixnya beda lagi. Kita akan buatkan racik lagi. Oh, bukan Karena yang ini. enzimnya beda. Oh, oke. Pada saat nanti dia kesini, Pak Danang, aku punyanya bahannya onggok, punyanya limbah atau ampas tahu, saya punyanya polar. Itu nanti premixnya beda. Jadi premix ini harus ada, penting, tapi jangan terbuang. Harus pas ya, Pak? Harus pas, sesuai bahan. Itu. Terus kemudian kalau teman-teman pengen telurnya orange. Telur orange itu belum tentu omega 3. Pengen telurnya mengandung omega 3. Kan ada itu per butir omega 3 orange itu. Nah, kami menyediakan premixnya. Ini adalah yang Makot. Dari Makot. Oh. Cairannya Makot. Ini yang cairannya. Oke. Cairan Makot. Terus kalau yang ini probiotiknya. Ini probiotiknya. Segitu itu kalau di sini harganya berapa, Pak? Kalau di sini Iya. harga ini itu hanya 25.000. 25.000. Biasanya dijual ecerannya 30. Acaranya 30 biasa. 30, ada yang 40, ya tergantung jarak. Tergantung cara. Oke. Gitu. Jadi ini Kalau yang Makot tadi? kalau yang maggot kita jual di angka 6.700. 6.700. Oke. Kalau yang ikan belum kami jual, kami masih uji coba terus dengan ayam-ayam kami. Yang ikan ini berarti masih riset gitu. Riset, masih riset ya. Jadi di sini tidak ada yang dijual tanpa ada riset. Oh, yang ini yang memang sudah sama yang Makot tadi udah. Nah, tuh. Tanilink adalah komunitas agribisnis terbesar di Indonesia. Perluas jangkauan pasar kamu dengan mempromosikan produk dan jasa pertanianmu di Marketplace AgriPlaza. Bergabunglah bersama ribuan member lainnya. Download aplikasi Tanilink di Google Play sekarang. Kalau ada warga Tanilink TV atau teman-teman yang pada saat ini menonton itu mau ke sini, ibaratnya masih pemula maupun sudah punya peternakan, itu berarti bisa ya, Pak, berkonsultasi atau berdiskusi, minta belajar sama Pak Danang untuk masalah pakan, itu bisa ya, Pak? Boleh. Seperti halnya contohnya tadi, di sini juga ada produk-produk yang memang siap untuk dibeli untuk para petani gitu ya? Boleh. Untuk peternak boleh. Pokoknya intinya
Saya hanya ada di peternak-peternak rumahan lah. Peternak rumahan. Nah, tetapi mereka harus berdaulat. Nah, nanti gimana di sini ada DOC, ada indukannya, ada pembesarannya, ada pakannya, semua ada. Uji cobanya di sini ada semua. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga download aplikasi Tanilink di Play Store. Salam Tanilink TV. Bisnis agri tak pernah mati.